Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wihartini selaku mentor serta orientasi P3K Pilot 14 sekaligus sebagai Kepala SDN Ortododo. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman peserta orientasi P3K tahun 2024 Pilot 14. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara seminar rencana hasil kerja P3K. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya sebagai salah satu peserta orientasi untuk mempresentasikan rencana hasil kerja, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024. Next Pak. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Meskipun sudah kenal, tapi lebih baik kalau saling mengenal gitu. Nama Eko Gunarto, tempat saya bekerja di SDN Gunung Batu, alamat di Desa Pasir, tapi saat ini saya domisili di Gedung Bunibu, Kabupaten Pekalongan. Kita langsung ke visi misi SD tempat saya bekerja. Visi SD Gunung Batu yaitu membentuk pribadi yang religius, bernalar kritis, kreatif, sehat dan mandiri. Sedangkan untuk misi bisa panjenengan biasanya ada 4 misi yang merupakan penjabaran dari visi SD Gunung Batu. Next. Ya, jadi dalam materi yang akan saya sampaikan ini secara garis besar ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah RHK atasan. Ini merupakan RHK yang akan diintervensi atau malah sudah diintervensi atau dilaksanakan. Kemudian ada RHK cascading atau turunan, ya, jadi penyelarasan atau penunjangan dari RHK atasan. Kemudian ada aksi kegiatan, jadi implementasi dari RHK pimpinan dan juga RHK yang saya pilih. Kemudian dampak positifnya untuk sekolah dan peserta didik itu bagaimana? Ya, lanjut. Oke. Untuk RHK atasan yang saya ambil adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Lanjut. Ya, dan ini merupakan RHK turunannya ada 5, tapi lebih spesifik nanti ada 1 yang akan saya angkat ya dalam rencana aksi kegiatan. Ya, lanjut Pak. Nah, untuk aksi kegiatan berdasarkan RHK turunan yang saya ambil adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Di sini kita menggarisbawahi ada kalimat disiplin positif. Oke, lanjut. Nah, untuk tahapannya yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menurunnya budaya disiplin positif peserta didik. Munculnya masalah ini bukan serta-merta karangan saya sendiri, tapi berdasarkan diskusi, kemudian kolaborasi saya dengan rekan sejawat, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah juga, yang akhirnya muncul sebuah masalah, yaitu bagaimana caranya kita mengurangi sampah di sekolah. Karena selama ini kita melihat di lingkungan sekolah ataupun di kelas itu masih banyak sampah yang berserakan, terutama sampah plastik. Ya, jadi ini sebuah masalah yang perlu sekali diangkat untuk kita cari solusi bagaimana penyelesaiannya. Ya, lanjut. Nah,
Kemudian saya mencoba membuat sebuah gagasan kegiatan, yaitu jadilah bagian dari solusi bukan polusi. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang ada, ya sebetulnya kalau bicara di segi positif itu sangat banyak Bapak Ibu, ya terutama tentang kerapian, kemudian kehadiran dan sebagainya itu banyak. Tapi berdasarkan diskusi, kemudian kolaborasi, kami melihat ada satu masalah yang cukup serius, ya, yang menurut kami perlu dicari penyelesaiannya, yaitu terkait dengan sampah, di mana dalam kesehariannya itu ternyata anak-anak masih kurang disiplin ketika membuang sampah. Dan kalau kita telaah, ternyata sampah itu datangnya dari anak-anak itu sendiri, yaitu ketika anak jajan, ya plastiknya itu kadang tidak dibuang pada tempatnya, ya plastik permen, kemudian plastik jajan dan lain sebagainya itu kurang disiplin dalam hal membuang sampahnya. Untuk itu masalah ini yang akan atau bahkan sudah diangkat gitu ya. Kemudian untuk tahapannya tentunya saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak gitu ya. Kita membuat kesepakatan bagaimana sih caranya untuk setidaknya kita mengurangi sampah tersebut gitu ya. Nah, kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bicara sampah itu kadang cenderung gimana sih caranya mengurangi sampah atau membuang sampah, ya dibuang pada tempatnya. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita mencoba melihat sampah itu asalnya dari mana. Nah, ternyata sampah datangnya dari siswa juga. Ketika anak jajan, kemudian sampahnya dibuang, nah itu yang menjadi sumber permasalahan. Untuk itu saya dengan teman-teman guru yang lain itu membuat sebuah program anak membawa bekal makanan dari rumah, ya. Jadi tujuannya apa? Supaya anak itu tidak jajan atau paling tidak mengurangi jajan di sekolah, sehingga ketika anak tidak jajan maka tidak ada sampah yang dihasilkan. Ya, jadi anak itu membawa bekal dari rumah ibu. Jadi anak makan siang bersama, ya ketika sudah masuk jam makan siang sekitar jam 11, setengah 12. Nah, kemudian untuk outputnya tentunya sampah plastik menjadi berkurang, ya karena kan tadi anak tidak jajan gitu ya. Dia bawa makanan dari rumah, kemudian makan di sekolah bersama. Jadi mengurangi sampah plastik yang ada, kemudian menghemat uang jajan tentunya ya karena tidak jajan. Kemudian melatih kemandirian siswa. Maksudnya apa? Jadi ketika anak sudah selesai makan siang itu tempat makanannya itu langsung dicuci. Jadi anak bergantian ke kamar mandi, kemudian mencuci tempat makannya itu masing-masing, kemudian langsung ditaruh di tempat supaya kering. Jadi anak pulang itu membawa kotak bekal makannya itu sudah dalam keadaan bersih, dan ini harapannya anak jadi mandiri, bisa diterapkan di rumah masing-masing ya. Ketika makan selesai ya piringnya dicuci. Nah, ini untuk outputnya. Jadi ada 3 output yang kita harapkan bisa terrealisasi. Kemudian untuk monitoringnya itu adalah pengumpulan umpan balik dari peserta ya, apakah anak itu merasa nyaman tidak jajan ya, apakah anak itu merasa senang dengan makan bersama dengan teman-temannya seperti itu. Jadi dalam bentuk pengumpulan umpan balik dari peserta. Oke, lanjut. Oke, kemudian untuk penerapan nilai-nilai berhalaknya dari kegiatan awal Bapak Ibu ini sudah tercover core value-nya ya, ada 7. Dari pertama saya diskusi dengan rekan sejawat, kemudian konsultasi, kemudian musyawarah berembuk dengan teman sejawat, itu sudah masuk nilai-nilai berakhlaknya. Terutama ketika kegiatan selesai itu saya dokumentasikan dalam bentuk foto video, dan itu masuk ke dalam core value yang adaptif. Tuh, next. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya yang cukup singkat ini. Untuk Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan, saya persilahkan.
Monggo saya buka satu sesi untuk satu pertanyaan dari anggota MT. Perkenalkan, nama saya Bu Rosmi. Di sini saya sangat senang ketika melihat pemaparan dari Pak Eko. Ini kesannya itu sangat kreatif ya Pak. Mungkin Pak Eko itu memunculkan ide tersebut itu sekolah Pak Eko maksudnya sekolah Pak Eko itu memunculkan ide tersebut kelihatannya kok sangat unik. Saya nilai itu mungkin jarang ya di sekolah zaman sekarang yang anak-anak mau membawa bekal dari rumah dan sampai mencuci wadahnya itu. Nah, terkait dengan pemaparan yang jenengan berikan tadi, di sini saya berpikir dan mau menanyakan apakah program tersebut sudah terlaksana dan apakah sudah dilaksanakan dari kelas 1 hingga apa sudah dilaksanakan untuk semua kelas, apakah itu setiap hari atau bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya, Pak Eko, monggo ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rohmiati. Izin untuk menanggapi ya. Jadi program ini itu merupakan program baru yang baru kita laksanakan di awal tahun ya, awal tahun pembelajaran. Memang program ini sebetulnya adalah program bertahap Ibu ya. Jadi belum kita laksanakan sepenuhnya untuk semua kelas. Jadi untuk sementara itu kita masih kelas paling atas yaitu kelas 4, 5, dan 6. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 itu belum, karena ini bisa dikatakan masih tahap percobaan. Nah, kita nanti akan melihat sejauh mana dampak yang kita rasakan. Nah, kalau memang berdampak luar biasa, maka kedepannya akan kita laksanakan di semua kelas. Dan melihat juga kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu kan cenderung pulangnya agak drastis ya, jam 10 itu kadang sudah pulang. Jadi kalau bawa bekal makan siang, kalau jam 10 sudah makan siang sepertinya kurang ini ya. Tapi kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu kan cenderung pulangnya agak siang. Jadi kalau untuk makan siang sudah cocok lah. Dan belum dilaksanakan setiap hari Ibu. Jadi kita masih 1 minggu itu 1 kali. Nah, kita bertahap juga. Kalau dari anak nanti feedbacknya bagus, kita akan bertahap minggu depan 2 kali, minggu depannya lagi 3 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Cukup ya? Ya. Enggak dari Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Pak Eko luar biasa. Sangat menarik, sangat menginspiratif. Mengangkat topik adalah sampah. Sampah, memang sampah ini jadi polemik sekarang ini Pak. Tidak hanya di sekolah Pak Eko yang mempunyai masalah sampah, di instansi kami juga sama sampah gitu ya. Setiap hari sampah plastik itu banyak sekali, dan Pak Eko mengangkat tadi bahwa memberikan solusi untuk membawa bekal dari rumah. Ini perlu dicobakan Pak. Nanti hasilnya bila itu sukses, SD kami insya Allah akan meniru, mencontoh, karena itu hal yang baik. Kemudian programnya kelas 4 sampai 6 ya Pak. Baru kelas 4 sampai 6. Ini nanti juga bertahap di tahun berikutnya untuk kelas 1 sampai kelas 3 menyusul. Ya, mudah-mudahan apa yang diprogramkan Pak Eko dan sekolah Pak Eko ini bisa berjalan dengan baik. Ini inspirasi bagi kita semua, karena sampah ini sekarang sudah menjadi bukan lagi masalah setempat lokal, tetapi ini sudah jadi masalah nasional ya. Bagaimana cara penanganan sampah sekarang ini memang itu masalah yang sangat pelik. Pak Eko mengangkat sampah ini, mudah-mudahan nanti berangsur-angsur masalah sampah secara nasional ini bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Eko. Matur suwun Ibu atas saran dan masukannya. Cukup nih Bapak Ibu. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.